Ya, buat teman-teman yang sudah menggunakan RDA ya, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai baterai yang kita gunakan. Bagi teman-teman pengguna RDA, tentu saja sudah tidak asing ya sama baterai-baterai seperti ini, model-model seperti ini. Tentu saja ini baterai yang selalu kita gunakan untuk RDA kita ya. Ada ukuran seperti ini, ada ukuran yang sedikit lebih kecil ya, 18650 yang seperti ini. Ada juga ukuran 18500, ukuran sedikit lebih pendek. Sampai ada yang ukuran 18350, dia lebih kecil lagi ya. Nah, lalu baterai-baterai apa saja sih yang aman kita gunakan? Dan hambatannya berapa yang harus digunakan supaya baterainya tidak meledak gitu ya, skenario terburuk bisa meledak. Pertama-tama kita perhatikan mereknya ya, mereknya jangan asal-asalan gitu, atau bahkan baterai yang tidak bermerek itu terlalu berbahaya, takutnya meledak. Nanti ada kasus orang jarinya sampai hilang gara-gara baterainya meledak, kan gak lucu gitu. Itu jangan sampai terjadi pada kita. Baterai-baterai yang cukup aman digunakan, paling aman yang diakui internasional sih Sony salah satunya ya, ada MNKE atau FS seperti ini ya, bisa dilihat FS itu cukup oke. Keep Power atau Vamped seperti ini ya. Vamped ini juga cukup banyak digunakan untuk turnamen-turnamen karena kekuatannya cukup besar. Nah, yang pertama kita bahas ya, mAh baterainya ya. Orang seringkali salah kaprah ya, wah baterainya tahan 2500 mAh, wah 3100 mAh, jadi lebih kuat, tenaganya lebih besar. Oh, saya kadang-kadang suka, oh ini salah kaprah gitu. Ini tuh bukan soal kekuatan baterainya, tapi hanya daya tahannya ya. Sebagai contoh di sini baterai FS di sini 2500 mAh ya. Lalu kalau di sini Vamped yang ini bisa dilihat ya, dia 2000 mAh. Jadi baterai FS ini lebih tahan lama daripada Vamped. Maksudnya tahan lama gimana? Dengan gaya vaping saya, misalnya FS ini tahan sekitar 3 jam mungkin. Untuk Vamped ini hanya tahan sekitar 2 jam sampai baterainya habis dan dicas lagi. Lalu yang berikutnya ampere baterainya ya. Kalau di baterai FS ini bisa kita lihat ya, di sini tulisannya 35 ampere. Lalu untuk Vamped ini tulisannya 40 ampere ya. Nah, ngaruhnya apa sih? Ampere ini merupakan salah satu parameter yang sangat penting ya buat baterai dan hambatan yang kita gunakan. Semakin besar ampernya, maka hambatan yang kita buat pada RDA kita bisa semakin kecil. Dengan kata lain, tenaga yang dihasilkan bisa semakin besar tanpa merusak baterainya. Lalu gimana sih cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya mudah saja ya. Pertama-tama, kita asumsikan baterai ini baru selesai dicas sampai penuh. Kalau dicas sampai penuh, maka dia memiliki kekuatan 4,2 volt. Itu rata-rata semua baterai seperti itu. Anggaplah penuh 4,2 volt. Lalu hambatan yang kita buat, sebagai contoh kita gunakan hambatan sebesar 0,2 ohm. Hambatan yang kita buat di RDA kita 0,2 ohm. Maka berapa ampere yang minimal ada pada baterai ini? Cara hitungnya mudah ya. Tinggal angka 4,2 volt itu kita bagi dengan hambatan yang kita buat. Misalnya tadi kita buat 0,2. Jadi tinggal 4,2 dibagi 0,2, maka hasilnya 21 ampere ya. Kalau 21 ampere, maka baterai yang kita gunakan minimal 21 ampere atau lebih. Sebagai contoh FS ini 35 ampere dan Vamped ini 40 ampere ya. Maka kedua baterai ini bisa digunakan untuk RDA Anda yang memiliki hambatan 0,2 ohm. Nah, kalau Anda nekat menggunakan baterai dengan kapasitas kecil, sebagai contoh 15 ampere, dan menggunakan hambatan 0,2 ohm ya, maka itu bisa menimbulkan kerusakan pada baterai. Sebagai contoh ya, misalnya udah mulai terasa di bodinya terlalu panas, atau di fire button sudah terlalu panas, itu tandanya udah sangat bahaya gitu. Skenario terbaik mungkin baterainya hanya rusak, ya beli baru selesai. Tapi kalau skenario terburuknya baterai bisa meledak kan, jangan sampai gitu. Itu benar-benar wah gawat lah gitu, kita bisa merusak nama vaping di Indonesia. Ya, untuk amannya sih saya sarankan kita tidak menggunakan hambatan yang terlalu kecil ya untuk RDA Anda. Apalagi buat kita yang ingin menikmati vaping untuk sehari-hari gitu ya. Kita kan bukan mau ikut turnamen yang harus seminimal mungkin, tenaga semaksimal mungkin gitu. Kita mencari enaknya vaping. Kalau kita mencari enaknya vaping, saran saya ya di sekitar 0,4 sampai 0,6 udah cukup kok. Kita tidak mau berlebihan juga gitu, karena ya tidak enak ya. Kalau menurut saya sendiri 0,18 itu udah terlalu ekstrim buat saya. Jadi agak seperti tercekik gitu saat kita menghirupnya. Uapnya terlalu panas. Jadi sedikit saran dari saya, ya kita gunakan hambatan yang standar dan kita tetap menjaga nama baik para vapers di Indonesia, personal vaporizer di Indonesia, jangan sampai dinilai berbahaya. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan, bisa kontak kita langsung melalui PIN BB atau nomor HP yang tercantum di deskripsi video ini.
atau bisa tanya lewat website atau komen di video ini, silahkan kita akan jawab. Nama saya Tiji, dan akhir kata dari saya, jangan lupa, smoking is dead, vaping is the future, and the future is now. So, keep on vaping guys.